wabarakatuh. Halo anak-anak seluruh kelas 4 Amr bin As, kelas 4 Muhammad Al-Fatih. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru doakan ya, semoga kita semuanya sehat walafiat, seluruh keluarga juga sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dan bisa mengikuti pembelajaran. Baik, bertemu kembali dengan Bu Entin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, belajar tematik. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik anak-anak ibu yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar tematik. Silahkan kalian persiapkan buku paketnya ya, seperti ini. Masih tematik 4A. Hari ini kita masuk ke dalam subtema ketiga. Silahkan buka buku paketnya. Subtema ketiga ya, ada di halaman 79 ya, yaitu tentang bersyukur atas keberagaman. Ke dalam subtema ketiga, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia dan SPDP. Yang pertama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa? Pekan lalu kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada subtema ketiga ini masih dibahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuannya adalah supaya kalian bisa menjelaskan dan bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap teks atau bacaan. Baik, kita ulas kembali gagasan pokok itu apa. Gagasan pokok adalah ide utama atau ide pokok yang terdapat dalam suatu paragraf atau teks atau bacaan ya. Sedangkan cara menemukan gagasan pokok yaitu yang pertama, kita harus membaca terlebih dahulu teks atau bacaan tersebut. Dan yang kedua adalah setiap paragraf hanya ada satu kalimat utama. Kemudian yang ketiga, gagasan utama atau gagasan pokok bisa kita temukan di awal, di tengah, atau di akhir bacaan. Kemudian yang keempat adalah gagasan pokok atau ide utama merupakan ringkasan dari kalimat utama. Kemudian yang kelima, sisa kalimat yang lain adalah termasuk gagasan pendukung. Baik anak-anak ibu yang sholih dan sholihah, kalian sudah tahu ya, Indonesia memiliki banyak keberagaman. Contohnya keberagaman adat istiadat, keberagaman makanan, keberagaman permainan tradisional, kemudian ada keberagaman tarian dan lain sebagainya. Nah, hal itu adalah tandanya kita harus mensyukurinya karena kita dapat menikmatinya. Berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita cek buku paketnya halaman 81. Di situ ada suatu bacaan tentang kue mochi khas Sukabumi. Nah, itu adalah merupakan makanan khas Indonesia yang berasal dari Sukabumi ya, khas Sukabumi. Nah, di situ ada bacaan, silahkan kalian bisa dibaca. Ada 3 paragraf. Nah, setiap paragraf pasti ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian ada lagi, silahkan dibuka halaman 92. Di situ termasuk permainan tradisional Indonesia, yaitu permainan engklek. Nah, dalam permainan engklek ini ada 3 paragraf yang tentunya pasti ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam setiap paragraf. Nah, silakan kalian bisa mencari atau belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Nah, ada lagi di halaman
kita muatan bahasa Indonesianya ya. Ada di halaman berapa ya? Halaman 99. Di situ ada keragaman budaya di Tegal. Itu di situ ada 3 paragraf tentang keragaman budaya di Tegal, menceritakan tentang kebudayaan di Tegal ya. Silahkan di situ kalian baca terlebih dahulu teksnya atau bacaannya. Setiap paragraf pasti ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Materi kita pada muatan bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang yang kedua, muatan SBDP. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 50. Kita akan belajar tentang gerak dasar tari dengan berbagai formasi. Baik, sebagai contoh adalah tari Bungong Jempa. Yang pertama, penari secara bersama membentuk formasi pola lantai horizontal. Nah, seperti contoh ya, horizontal itu berbaris ke samping ya. Kemudian yang kedua, penari bergerak menyebar berbentuk formasi pola lantai setengah lingkaran. Jadi di sini penarinya menyebar ya, membentuk setengah lingkaran. Kemudian yang ketiga, penari bergerak ke depan, kemudian membentuk formasi pola lingkaran. Kemudian yang keempat, penari bergerak menyebar dan saling berpasangan. Jadi di sini penarinya menyebar ya, kemudian berpasangan ya. Anak, itulah materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung serta gerak dasar tari dengan formasi. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini, dan selanjutnya ibu akan memberikan tugas ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Marilah kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan guru akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.